Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau sharing bagaimana tutorial caranya membuat Google Formulir untuk membuat sebuah penelitian, mungkin pertanyaan, soal tugas, dan untuk membuat kuis dan sebagainya. Jadi pertama yang harus kamu lakukan adalah pergi ke Google penelusuran. Setelah itu kalian ketik Google Form. Setelah itu kalian ketik Google Formulir. Nah, setelah itu kalian ketik buka Google Formulir. Nah, sekarang kita masuk ke Google Formulir. Pertama, sebelum memulai, saya ingin mengenalkan fitur-fitur yang ada di sini. Pertama, ini ada kayak gambar tema ya, biasanya nih dihiga pesawat kertas nih, yang dihiga di pesawat kertas yang terletak di atas nih. Nah, ini untuk mengganti tema headernya. Nah, misalnya kita untuk memilih gambar, ketik pilih gambar headernya untuk merubah headernya. Nah, di sini temanya sudah disediakan oleh Google-nya itu sendiri. Kalian juga bisa untuk mengunggah. Misalnya kalian pengen desain sendiri headernya gitu. Nah, di sini ada foto juga. Nah, saya ini di sini tema gambarnya ini berbagai macam kategori, ada kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun. Nah, pernikahan, dunia malam, olahraga, game. Nah, karena kali ini gue mau mencontohkan bagaimana membuat survei penelitian dampak kecanduan game online, maka kita cari temanya yang berhubungan dengan game. Nah, ini aja. Benar. Nah, headernya kan. Setelah itu kita pilih warna temanya, mau warna apa. Aku pilih warna ini. Terus latar belakangnya apa, aku warna ini. Terus kalian bisa memilih gaya font tulisannya. Gaya tulisannya itu mau apa. Misalnya di sini ada dari Google-nya itu dia menyediakan 4 gaya font. Yang pertama itu dasar, dekoratif, formal, lucu. Nah, aku pilih yang lucu aja ya. Setelah itu kita ketik terapkan. Nah, kan di sini gambar headernya itu jadi berubah, temanya itu berubah. Nah, setelah itu ada titik 3 di atas ini, dihiga samping logo akun saya itu yang dihiga pesawat itu ya, titik 3. Nah, pelat tinjau itu fungsinya untuk meninjau hasil dari formulir yang telah kalian bikin. Kalian mau melihat pelat tinjaunya itu gimana gitu. Setelah itu di sini ada setelan juga. Nah, setelan ini. Nah, yang pertama di situ ada kumpulkan alamat email. Jadi, kalau kalian mau untuk mengumpulkan alamat emailnya, maka dia akan menyimpan alamat email sang pengirim Google Formulir tersebut. Nah, setelah itu ada perlu masuk batasi ke satu tanggapan. Nah, di sini untuk membatasi setiap satu email itu hanya bisa memberikan satu tanggapan. Nah, gitu. Setelah itu responden dapat. Nah, di sini edit setelah mengirimkan. Nah, kalau responden itu setelah dia mengirimkan respondennya, dia setelah itu bisa lagi mengedit hasil yang telah dia kirimkan, itu bisa dia edit gitu. Habis itu ada lihat diagram ringkasan dan respon teks, yaitu setelah itu ada presentasi. Nah, ini untuk menampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Biasanya pertanyaan untuk mengacak urutan pertanyaan, misalnya kalian pengen mengacak pertanyaannya itu, misalnya buat soal tugas sekolah, kalau kalian pengen diacak
pertanyaannya. Nah itu kalian contreng aja. Nah ini status progresnya. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ya. Ini pesan konfirmasi. Nah kalian bisa nulis apa aja. Terima kasih telah menanggapi. Nah ini biasanya pesan untuk setelah dia mengirim itu biasanya ada pesan konfirmasinya gitu. Setelah itu biasanya ada kuis. Nah kalau kalian pengen menjadikan ini Google Formulir ini menjadi kuis soal-soal tugas, biasanya kan guru itu untuk dijadikan tugas sekolah gitu kan, ini dijadikan sebuah kuis. Jadi di situ bisa untuk jadi nilai poinnya itu ada dari dalam setiap pertanyaan itu. Nah itu kalau kalian bikin kuis kalian bisa mengaktifkannya. Nah setelah itu ada opsi kuis rilis nilai. Nah ini untuk segera setelah setiap pengiriman. Nah biasanya responden itu mengirim, mereka itu langsung bisa melihat nilainya. Tapi kalau kalian nanti setelah peninjauan manual, artinya mereka tidak bisa melihat nilai yang setelah kalian ini, hanya bisa dilihat secara manual, hanya yang bisa dilihat nilainya oleh kita gitu sebagai adminnya kan. Setelah itu ada responden dapat melihat. Nah di sini responden itu dapat melihat apa aja, misalnya pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poinnya berapa, jawaban yang benar apa, pertanyaan tak terjawab apa gitu loh. Tuh, identifikasi pertanyaan dijawab dengan benar, menampilkan jawaban yang tepat atas setiap pertanyaan setelah nilai keluar, tampilkan poin total dan poin yang diterima atas setiap pertanyaan. Jika kalian telah menyeting ini semua, kalian bisa menyimpan setelannya, simpan. Nah setelah itu, nah ini kan tadi kalau dinyalakan wajib mengumpulkan alamat email. Di sini Ender akan timbul alamat email dan berbintang, itu wajib diisi. Nah kita matikan aja ya, simpan. Nah pertama kita setelah itu saya kenalkan lagi tombol-tombol yang ada di bawah ini. Yang pertama itu plus, ini untuk menambah pertanyaan-pertanyaannya. Kalau setelah yang di samping plus itu ada kayak kertas itu untuk menyisipkan link formulir yang sudah ada gitu, yang formulir lainnya yang sudah kita bikin, kalau pengen kita sisipkan gitu untuk menembuskan gitu. Nah gitu. Setelah itu ada teks, ini biasanya untuk bikin paragraf lah, kayak judul deskripsinya, kayak ada paragraf, ada subjudul baru gitu, itu fungsinya. Setelah itu di sini ada gambar. Nah ini untuk menyisipkan gambar, dan di sampingnya ini untuk menyisipkan video, dan ini untuk menambahkan bagian. Nah gitu misalnya. Nah setelah itu kalian langsung saja membuat judulnya apa, misalnya survei penelitian dampak kecanduan game online terhadap pelajar. Nah itu judulnya ya. Itu kalian tulis deskripsinya, survei ini bertujuan bla bla bla. Nah itu untuk mendeskripsikan buat apa sih survei kita ini, tujuannya kemana sih, targetnya itu siapa gitu, dan tujuannya itu apa gitu. Dan di sini kalian juga bisa menuliskan pembuka dan sebagainya lah. Setelah itu kalian bisa masuk ke pertanyaannya. Nah kalian itu biasanya bisa membuat, untuk bagian pertama ini kalian bisa membuat misalnya untuk menanyakan mengisi identitas sang responden. Nah biasanya tulis nama. Nah kalau untuk nama ini kita bikin untuk jawaban singkat. Nah setelah itu kita tambahkan lagi
Nah setelah nama itu biasanya apa, misalnya kelas misalnya, habis itu apa lagi, tambahkan lagi habis itu alamat dan seterusnya begitu ya. Kalau ini kita tulis jawaban singkat. Nah alamat ini biasanya panjang ya, kalau ada alamat orang yang panjang kita tulis aja lah paragraf lah, alamat selengkapnya gitu. Nah ini untuk bagian pertamanya. Yang ada gambar kotak ini di samping tong sampah itu adalah fungsinya untuk menduplikat ya. Tong sampah itu untuk menghapus kalau kalian, habis itu di sampingnya itu ada wajib diisi, jadi pertanyaan itu wajib untuk diisi gitu, ada titik 3. Nah titik 3 ini untuk duplikasi itu, menghapus, mendeskripsikan soalnya, validasi responnya. Nah setelah itu kalian bisa masuk ke bagian 2 lagi. Nah, bagian 2 ini apa judulnya, misalnya soal survei. Nah deskripsinya apa, jawab dengan jujur dan sukarela misalnya. Nah terus baru kalian masuk ke dalam pertanyaannya, apa kalian mau bertanya apa gitu ya. Apakah kalian bermain game, misalnya bermain game. Nah kalian juga bisa membuat soalnya itu melalui gambar. Itu ada kan ikon gambar di samping soalnya itu. Kalau kalian pengen mengimpor gambar gitu, soalnya itu misalnya berbentuk gambar gitu, kalian bisa mengunggahnya, bisa kalian kamera, bisa pilih kalian URL, bisa kalian foto gitu kan. Setelah itu nah jawabannya itu kalian bisa beraneka ragam, bisa pilihan ganda. Nah jawaban singkat ini untuk yang biasanya nama gitu kan, paragraf ini untuk jawaban yang panjang, pilihan ganda ini biasanya soal-soal dari tugas-tugas sekolah, biasanya untuk menjawab ABC pilihan ganda ya. Kotak centang itu saya sama fungsinya seperti pilihan ganda, hanya saja menggunakan kotak centang. Drop down itu kurang lebih sama fungsinya. Nah begitu, drop down, upload file ini biasanya kalau di formulir pendaftaran itu digunakan ini loh, untuk mengupload file ke drive. Ini biasanya digunakan untuk bukti pembayaran, biasanya untuk mengupload foto persyaratan pendaftaran gitu ya, untuk pendaftaran biasanya untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebagainya ya. Setelah itu kalian bisa skala linier. Nah ini skala linier, isi pilihan ganda, petak kotak centang, tanggal ini biasanya kan untuk memberikan soal tanggal lahir biasanya kan, itu waktu untuk menanyakan waktu gitu. Nah dan itulah fungsi-fungsinya gitu. Nah gitu ya, kalian tambah. Nah setelah itu upload file ini biasanya kalau untuk persyaratan pendaftaran biasanya untuk memasukkan dokumen gitu ya, kalian bisa menggunakan fitur ini. Nanti upload itu akan ditambahkan ke formulir dan ya begitu. Oke, sekian, semoga jelas tutorial dari saya. Akan saya tampilkan hasilnya sudah saya jadi dan sudah ada responnya dari orang-orang. Dan ini terakhir saya akan memberitahu bagaimana cara menyimpannya. Kalian langsung saja ketik tanda kayak pesawat di atas kanan ini. Nah jikalau kalian ingin membagikan mengirim formulir ini melalui email, kalian bisa masuk ini menggunakan ini untuk mengirim ke email siapa gitu. Setelah itu kalian bisa juga menggunakan lewat lautan ini untuk menggunakan URL. Nah link inilah kalian gunakan untuk memberitahukan kepada responden bahwa
link formulir kalian itu ini. Nanti akan saya beritahukan di video saya yang lainnya cara untuk memperpendek link itu menggunakan bit.ly ya. Menggunakan itu agar kalian bisa mengcustom, enggak random gitu tulisannya. Kalian bisa dengan kalimat gitu. Setelah itu ini HTML ya. Setelah itu kalian ini untuk di tautan ini kalian salin gitu. Nah, kalian salin. Ini otomatis sudah ke save, udah disimpan. Nah, gitu ya. Setelah ini saya akan menampilkan hasil survei penelitian yang sudah saya bikin dan sudah ada respondennya. Oke, langsung saja ke hasilnya sudah jadi. Ini adalah cara untuk mengecek Google Formulir yang sudah jadi. Nah, kalian langsung aja pergi ke Drive. Nah, pergi ke sini beranda. Nah, ini adalah survei penelitian yang setelah saya buat dan telah diisi oleh responden. Langsung saja kita ketik. Nah, ini adalah survei penelitian dampak kecanduan game online yang saya bikin. Ini saya bikin untuk penelitian dampak kecanduan game online terhadap minat belajar siswa-siswi Mansatu Tabala. Dan ini yang sudah jadi. Nah, itu nama deskripsinya itu misalnya isinya nama Anda jika berkenan. Nah, kelas, apakah Anda bermain game online. Nah, ini nama-namanya. Saya hanya menggunakan untuk fitur pilihan ganda ya. Terus di sini untuk kalian bisa melihat responnya. Nah, untuk melihat tanggapannya. Nah, di sini kalian bisa mengecek tanggapannya siapa aja yang sudah menanggapi penelitian kalian. Nah, kelasnya, ini diagramnya. Nah, ini. Nah, ini untuk setiap pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan nama. Nah, individual. Jadi begitu ya. Oke, semoga bermanfaat video tutorial yang gue berikan ini. Oke, sampai ketemu lagi.